Halo Romo dan teman-teman, perkenalkan nama saya Danu Mikael. Saya seminaris kelas retorika A dari Paroki Keluarga Kudus Sidomulyo. Pada kesempatan kali ini saya hendak mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tafsir kitab Imamat. Dalam presentasi saya pada malam hari ini saya hendak membahas atau ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah bagian prolog yang berisi informasi umum. Dan kemudian adalah bagian isi yang berisikan garis besar kitab Imamat, juga susunan dan pembagiannya. Dan bagian yang ketiga adalah epilog yang berisi kesimpulan dan kesan. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi ketika saya hendak membuat tugas ini, saya langsung berpikir tentang kitab Imamat. Ketika kita mendengar kata Imamat, itu cenderung kita langsung membayangkan atau menuju kepada sosok seorang imam dan juga tugas-tugasnya. Nah, jadi tugas-tugas yang saya maksudkan itu adalah tugas pengudusan seperti memimpin misa, dan juga tugas-tugas yang memimpin aneka upacara sakramen dan juga pengajaran atau katekesenya guna membimbing umatnya. Nah, begitulah pula dengan makna dari kitab Imamat ini yang saya pahami. Melalui kitab Imamat ini, Allah hendak membimbing umatnya untuk menjadi kudus sebagaimana Allah adalah kudus. Nah, kitab Imamat ini berasal dari bahasa Ibrani Levitikos dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin Leviticus yang berarti ia memanggil. Nah, teman-teman tahu dalam suku Israel ada 12 suku, yang salah satunya adalah suku Lewi, di mana mereka adalah suku-suku para imam yang mereka bertugas untuk memimpin persembahan dan juga kegiatan-kegiatan para imam pada masa itu. Nah, kitab Imamat ini merupakan kitab ketiga dari kelima jilid Taurat Musa atau yang kita kenal dengan Pentateh. Nah, Taurat sendiri sering diartikan sebagai hukum atau pengajaran atau pedoman. Kitab Imamat ini ditulis bukan hanya oleh Musa, tetapi juga oleh para penafsir. Karena pada zaman itu, Musa memang menjadi tokoh vital atau tokoh utama dalam kitab ini. Dimana kalau teman-teman membaca kitab Imamat, itu pasti akan ada tertulis dalam awal judul atau awal kalimat itu, Tuhan berbicara kepada Musa. Nah, jadi pokok atau sumber utama dari kitab Taurat ini adalah loh batu yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Jadi Allah ingin agar bangsanya itu menjadi kudus, agar bangsanya tidak mendua atau menyembah Allah-Allah lain, dan bangsanya yaitu tadi hidup kudus sebagaimana Allah yang adalah kudus. Maka dari itu Tuhan memberikan hukum atau pedoman kepada para umatnya agar mereka dapat hidup kudus sebagaimana Allah menghendakinya. Nah, namun kitab ini tidak hanya ditulis oleh Musa, namun juga oleh para penafsir dan juga pengarang atau penulis-penulis kitab pada zaman Musa. Jadi, teman-teman, untuk informasi saja, pada zaman itu banyak penulis membuat tulisan tapi tidak mengatasnamakan dirinya. Mereka justru membuat karya tulis dengan mengatasnamakan orang lain atau orang-orang yang terkenal. Jadi misalkan saya membuat tulisan pada zaman itu, misalkan Tuhan berbicara kepada Musa bahwa seperti ini aneka peraturan saya jelaskan di situ. Saya bisa menuliskan di situ bahwa yang menulis itu adalah Musa, bukan saya. Supaya apa? Supaya akhirnya nanti tulisan saya itu dikenal atau ya bisa dimuat oleh atau ya terkenal gitu. Jadi bisa terkenal dan itu membanggakan penulisnya. Nah, tujuan dari kitab Imamat ini adalah untuk menjelaskan hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi orang Israel selaku umat pilihan Allah. Begitu, teman-teman. Kemudian kita masuk ke pembahasan bagian isi. Garis besar kitab Imamat. Garis besar kitab Imamat adalah tentang Allah yang kudus dan bangsa yang dipanggil untuk menjadi kudus. Tentu teman-teman tahu bangsa apa yang dipanggil Allah untuk menjadi kudus itu.
Itu garis besarnya. Kemudian kita masuk ke susunan dan pembagiannya. Kitab Imamat ini tersusun dari 27 bab dengan 5 pembagiannya. Bagian yang pertama itu secara umum berisikan tentang upacara pengorbanan. Kemudian bagian 2 tentang upacara penahbisan. Yang ketiga hukum mengenai pentahiran. Dan yang keempat mengenai kekudusan. Dan yang kelima adalah mengenai kurban pembayaran nazar. Itu susunan atau pembagian kitab Imamat. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat ini. Jadi bagian pertama tadi, teman-teman, bagian pertama yang berisikan tentang upacara pengorbanan itu terdiri dari bab 1 sampai bab 7. Nah, di dalamnya pun masih ada pembagiannya, ada 3 pembagiannya. Yang pertama bab 1 sampai bab 3 itu berbicara mengenai kurban bakaran. Itu teman-teman bisa membaca sendiri nanti. Itu mengenai kurban bakaran. Kemudian bab 4 sampai bab 5 itu secara umum berbicara tentang kurban penghapusan dosa. Dan kemudian bagian yang ketiga itu dari bab 6 sampai bab 7 yang secara umum memberi peraturan kepada para imam-imam yang hendak memimpin persembahan. Tuh. Nah, kemudian bagian yang kedua. Yang kedua ini tersusun dari bab 8 sampai bab 10 kitab Imamat. Bagian ini berbicara tentang upacara penahbisan. Dalam bab ini dijelaskan tentang pengudusan mezbah persembahan dan juga penahbisan imam yang hendak atau yang akan memimpin persembahan. Begitu. Kemudian bagian 3. Bagian 3 ini, teman-teman, berisi tentang hukum pentahiran. Bagian ini terdiri dari bab 11 sampai bab 16 kitab Imamat. Dalam bagian ini dijelaskan aneka hal yang menajiskan, aneka upacara pentahiran dan juga makanan yang halal dan yang haram. Itu teman-teman bisa mencoba membaca kitab Imamat ini bagian bab 11 sampai 16 ini. Nanti teman-teman akan tahu bahwa pada zaman dahulu pun ada hewan yang dinajiskan dan hewan yang diharamkan. Jadi ada hewan yang tidak boleh kita makan, teman-teman, pada zaman itu. Kemudian bagian 4. Bagian keempat ini terdiri dari bab 17 sampai bab 26 kitab Imamat. Bagian ini menjelaskan akan keinginan Allah agar bangsanya menjadi kudus. Dalam kitab Imamat bab 19 ayat 2 dituliskan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Nah, di situ sudah jelas bahwa Tuhan sangat menghendaki agar bangsa pilihannya hidup kudus sebagaimana Allah sendiri adalah kudus. Karena itulah akan dijelaskan dalam bagian keempat ini. Nah, dalam bab ini dijelaskan aneka hal yang menjadi pedoman kekudusan dan beberapa hukuman akan adanya pelanggaran. Jadi ketika kita melakukan pelanggaran ini, hukumannya ini. Itu dijelaskan pada bagian ini. Tentu tidak semuanya, tetapi secara garis besar dijelaskan beberapa hukuman dalam ketika kita melakukan pelanggaran. Nah, yang terakhir adalah bagian kelima. Bagian terakhir ini terdiri dari bab 27, bab terakhir kitab Imamat. Bab ini berisi tentang kurban pembayaran nazar, termasuk di dalamnya adalah persembahan persepuluhan sebagai tanda syukur kepada Allah. Jadi dalam bab 27 ini, teman-teman, itu dijelaskan mengenai hukum atau kurban pembayaran nazar. Teman-teman pasti tentu tahu apa itu nazar. Ketika kita berucap, nanti kalau aku berhasil ini, saya akan syukuran atau saya akan bagaimana. Nah, sebab budaya orang Jawa itu mereka bernazar, kalau saya dapat peringkat 1 di tahun ini, saya akan cukur rambut, misalkan seperti itu, atau banyak hal yang teman-teman pasti tidak asing lagi. Nah, di situ jadi ketika pada zaman itu orang-orang bangsa pilihan Allah itu bernazar, mereka menggantinya dengan kurban persembahan itu. Jadi makanya dikatakan kurban pembayaran nazar. Jadi dalam bab ini juga ada hukum persembahan persepuluhan.
baik itu dari hasil bumi maupun hasil-hasil yang lain, sebagai mereka menganggap ini sebagai ini bagian Allah, persepuluhan ini adalah bagian Allah, makanya harus dipersembahkan kepada Allah, begitu teman-teman. Nah, kita sudah sampai ke bagian terakhir, yaitu bagian epilog, kesimpulan dan kesan. Ini kesimpulan saya dalam presentasi saya pada malam hari ini. Nah, kitab Imamat itu berhubungan erat dengan kitab Keluaran. Kitab Keluaran mencatat bagaimana umat pilihan Allah dibebaskan dari Mesir, menerima hukum Allah dan membangun kemah suci. Nah, kitab Imamat ini berisi pengarahan yang diberikan Allah kepada Musa agar bangsanya pun hidup kudus sebagaimana Allah adalah kudus. Musa sebagai tokoh vital yang menerima hukum Allah menjadi tokoh penting dalam perjuangan agar bangsa pilihan Allah pun dapat hidup kudus. Sebab itulah berbagai hal mengenai peraturan kekudusan, aneka hukuman, aneka pelanggaran, dan berbagai hal itu tertulis jelas dalam kitab ini. Benar, memang ketika saya membaca kitab Imamat ini ada beberapa hal yang sudah diperbarui pada zaman sekarang dalam perjanjian baru. Seperti tadi ketika ada makanan halal dan haram, terus berbagai persembahan, bahkan diatur di sana para imam pun harus benar-benar kudus, tidak boleh minum minuman keras dan sebagainya. Lalu bahkan persembahan yang diberikan kepada Allah adalah yang terbaik. Nah, itu tertulis jelas dalam kitab Imamat ini. Kalau teman-teman penasaran, silahkan membacanya. Jadi pada masa itu Allah benar-benar ingin bangsanya hidup kudus karena mereka adalah bangsa pilihan. Kalau teman-teman mengatakan para seminaris itu orang-orang pilihan, maka wajar ketika seminaris dituntut agar hidup kudus, maksudnya lebih dari bangsa-bangsa yang lain, karena mereka adalah bangsa-bangsa pilihan. Para seminaris itu orang-orang pilihan, jadi harus hidup lebih baik atau ya lebih berkenan di hadapan Allah daripada yang lain-lainnya, begitu. Kemudian kesan saya, kitab Imamat merupakan pedoman untuk hidup kudus agar manusia menjadi kudus. Kitab Imamat membimbing umat pilihan Allah untuk hidup kudus. Dengan membaca kitab Imamat, saya menjadi sadar bahwa untuk hidup kudus itu sangat sulit. Tetapi saya juga sadar bahwa hidup dan tugas saya dalam hidup itu bukan sekedar untuk hidup kudus, namun juga menuntun orang lain agar menjadi kudus seturut kehendak Allah. Itulah tugas Imamat yang akan saya emban. Jadi ketika saya membuat kesan ini teman-teman, ketika saya membaca kitab Imamat ini, bahwa saya kemudian sadar bahwa hidup kudus itu memang sangat sulit. Banyak peraturan yang harus dia ikuti, hal ini itu, hal yang dilarang harus dihindari, hal yang baik ya terus dilakukan, dan kadang-kadang itu bertentangan dengan keinginan daging kita. Nah, itulah yang sangat sulit, menyebabkan sebenarnya barangkali tidak sulit, kita yang merasa itu sangat sulit. Nah, namun kemudian ketika saya sadar bahwa saya adalah seorang calon imam ke depannya, saya akan menjadi imam, itu saya juga sadar bahwa tugas kita sebagai seorang imam atau tugas kita dalam hidup kita sebagai awam pun, itu tugas kita bukan hanya untuk hidup kudus, tapi juga menjadi atau membawa atau menuntun orang lain agar mereka pun hidup kudus sebagaimana Allah menghendaki. Itulah tugas yang saya emban atau tugas yang kita emban. Tugas kita bukan hanya hidup kudus, namun juga menjadikan orang lain hidup dalam kekudusan. Begitulah teman-teman presentasi saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata maupun salah ucapan atau omongan saya mencela-mencela. Saya mohon maaf bila kurang jelas, karena ini cukup atau sangat membuat saya grogi. Jadi sekian dari saya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati kita semua.